Halo guys, balik lagi sama Koeko. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sudah 1 bulan kita berpuasa dan akhirnya lebaran guys. Ini adalah video pertama kita setelah lebaran. Masih dalam tema-tema lebaran, kita mau review yang ijo-ijo guys. Yaitu ada Saku Plakun DX dan juga Char Sakukun DX. Seperti apa review kali ini? Langsung saja saatnya mengkepo. Oke guys, karena masih berdekatan dengan Imlek dan juga Lebaran ya guys ya. Jadi ini merah dan hijau cocok banget kan. Secara box ini bisa dilihat nggak ada tulisan HG atau SD atau MG-nya ya guys ya. Karena biasa kan suka ada tulisan SD, HG, MG di sini kan. Ini nggak ada tulisan HG, SG-nya. Tapi di sini kita dapat tunjuk kalau kita tidak perlu lem guys. Kita hanya memerlukan nipper dan juga sini partnya sudah diwarnain. Jadi kalau gimana ya, kalau SD itu kan setahu aku banyak part-part yang depannya bagus stiker tapi belakangnya kopong ya. Ini sih harusnya nggak seperti itu ya. Jadi masih ada belakangnya. Makanya kalau dibilang SD lebih satu tingkat di atas SD tapi bentuknya nggak kayak HG guys. Jadi langsung saja kita unboxing. Ini kita ada 2 ya guys ya. Ada si Saku Plakun. Nah ini tuh udah jadi ya guys ya. Ini sudah dirakit. Kita dapat runner stand base. Nih masih ada plastiknya. Kenapa aku bilang ini sudah jadi? Karena ini adalah spesialnya dari si, ini apa ya, SD sih, harusnya SD ya, dari si Saku Pla ini. Karena dia selain bisa jadi Gundam, dia juga bisa jadi runner guys. Ini bukan Gundam lah, ini Monokai ini harusnya. Kalau belum jadi kayak apa sih? Nah langsung saja kita unboxing. Nah ini kalau dia belum jadi nih guys ya. Ini ada runner untuk yang sudah dirakit. Nah bingung nggak, runner sudah dirakit sama ini ada runner si Sakunya. Dan tentu saja kita dapat buku petunjuk. Oke guys, jadi inilah yang akan kita rakit ya guys. Ini akan kita rakit menjadi seperti ini. Jadi si Sakukunnya kita geser dulu dan kita akan merakit Char Saku. Langsung saja kita gunting dulu guys. Kita buka terlebih dahulu. Ini sebuah konsep yang unik ya guys ya. Dimana kita mendapatkan nih, ada runner di dalam runner. Kalian lihat guys, ada runner di dalam runner. Keren kan? Ini kita dapat base-nya. Dan ini dia yang akan kita rakit guys. Dikit ya. Dikit tapi menarik guys. Langsung saja dengan nipper akan kita potong-potong guys. Tunjuknya dia manualnya seperti ini saja. Ya, untuk bagian depan ini cara merakit si Char Sakunya, dan bagian belakang adalah cara naruh ke base nya maupun ditaruh ke si runnernya guys. Ya, kita sudah mendapatkan si selembar ini. Langsung saja kita rakit guys tanpa berlama-lama karena tidak terlalu banyak partnya. Ini asik sekali untuk umur 8 tahun ke atas ya guys ya. Pertama-tama kita akan merakit kepalanya yang gede banget guys. Kita snap fit aja ya guys ya. Nggak ada amplas, nggak ada apa nih. Langsung set aja kita. Ih gampang banget loh guys. Nggak banyak ininya guys. Oke, langsung dari kepala dipasang. Oke, yang kerennya itu dia nggak pakai stiker ya guys. Jadi semuanya partnya sudah benar-benar berwarna. Jadi tinggal satset. Ini benar-benar satset aja guys. Oke. Ini kita pasang matanya, itu bukan stiker ya guys. Buat matanya itu dia nggak pakai stiker. Dia sudah berwarna sendiri seperti ini. Pasang matanya tuh
No stiker guys, amazing. Palanya sudah jadi guys. Sungguh cepat, tidak berasa ya. Langsung jadi loh. Amazing. Kita lanjut ke badannya guys. Lihat tuh. Warnanya udah beda-beda semua guys. Dalam satu part. Bukan satu part nih. Dalam satu runner guys. Udah beda-beda warnanya. Nggak dipisah-pisah. Sungguh efisien. Badan sudah jadi. Kita lanjut ke kaki. Oke, kita lanjut ke bagian tangan ya guys. Sudah. Sudah semua. Oke, sudah semua guys. Lalu kita lanjut ke bagian backpacknya. Masih ada backpack loh. Terus senjata, kita dapat banyak senjata guys. Ada bazooka. Terus ada apa nih? Beam rifle.
Lalu ada Beam X, ada kapak juga nih, kita dapat kapak juga guys. Lalu ada standnya, jangan lupa standnya kita ini. Oke. Dan juga si plate base-nya guys. Oke, lalu ini ada beberapa perlengkapan untuk base-nya ya guys. Ini kita potong juga. Terus ini. Oke, B6 itu seperti ini. Oke, perlengkapannya pun sudah kita amankan. 3 part perlengkapannya. Dan yang terakhir kita akan memotong runner dari runnernya guys. Bingung kan, runner dari runner. Jadi runnernya runner. Oke, part-partnya sudah lengkap semua, sudah kita potong-potong hanya menggunakan runner ya guys. Langsung saja saatnya kita rakit. Let's go there. Oke guys, jadi ini semua part-partnya sudah kita potong dari si runner. Jadi ini ada beberapa hal yang akan kita pasang ya guys. Yang pertama itu adalah part ini. Ini dia kita pasang di sini. Ceteng, ceteng. Oh, nggak ketahuan kan? Nggak ketahuan kan? Oke, selanjutnya part ini dia kita colok ke sini guys. Look. Jadi ini tonjolan ini akan kita pasang di sini guys. Oke, oke. Tapi ini sedang kasih tanduknya, ini bisa dilepas lagi ya guys. Pelan-pelan aja lepasnya. Terus si tanduk ini kita taruh di sini guys. Lalu ada bagian badan, ini nyambung sini tuh seperti ini. Lalu si backpacknya di sini. Setelah itu ada si tomahawk ini di sebelah sini guys. Lalu ada 2 tempat ini. Ini untuk kakinya guys ya. Kaki pertama, kaki kedua. Lalu di atas sini ada tangan guys ya. Tangannya dimasukin ke lubang ini. Sling. Charsakukun berada di dalam runner guys. Dan senjata-senjatanya ini juga nggak terkelewer-kelewer gitu guys. Terus setelah itu kita ada stand-standnya ini guys. Si standnya ini buat si Charsakukunnya berdiri. Ini akan kita pasang ini guys. Ceklek. Oke. Sudah terpasang. Wah, seret banget ini. Nah,
ngadep ke dalam. Setelah itu si Basoka ini akan kita taruh ke sini guys. Set. Oke. Lalu si pistolnya ini, si beam rifle-nya ini, kita taruh ke sini guys. Nah, begini dia. Sering, tuh kan, sungguh slick, very slick. Selain itu guys, ini kalau kalian bertanya-tanya nih cantolan nih buat apa sih? Kenapa ada cantolan sih? Oke, jadi cantolannya dipasang ke sini biar dia bisa buat diri seperti ini. Gila, bener-bener dipikirkan banget guys, amazing. Dan tentu saja tidak ketinggalan nameplate-nya MS06S Saku 2 ini bisa ditempel di sini. Gimana caranya? Di bagian belakang ini guys ada segaris thread kayak gitu ya, kelihatan ya. Itu kita masukin ke sini. Cling, beh. Kan? Bener-bener semua part kepake ya guys. Tidak ada satupun part yang tidak dipakai. Gila, gokil. Nah, setelah jadi runner ini tentu aja dong kita pasang lagi si sakunya. Akan kita rakit dia guys. Kita buka dulu semuanya. Sini. Oke, jadi ini dia guys, Charsaku Kun ya, Charsaku Kun DX set. Karena kita ada si runnernya juga guys. Ini adalah versi yang lagi di luar runnernya guys. Sedangkan ini si Sakupla Kun DX set yang lagi di runner. Gila, gokil ya. Gimana ya? Kita udah dikasih rakitan seperti ini, tapi bisa kita balikin jadi runner. GGWP banget guys, ini sebuah ide yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya guys. Terus matanya ini juga bisa diputar-putar guys, bisa digeser-geser loh. Tuh. Artikulasinya cukup menarik untuk bagian ini ya guys, karena gede. Terus artikulasi leher ada karena dia ball joint ya guys ya, jadi bisa sedikit naik turun kiri kanan, tapi hati-hati lepas pastinya. Tangannya sayang sekali dia artikulasinya cuman ada di pangkal bahu ya guys, jadi cuma bisa naik turun. Untuk bagian badan dia cuman bisa muter di pinggang, dan kaki dia sebenarnya ball joint, jadi masih bisa gerak tuh guys. Tapi ya sangat terbatas ya. Dan tidak ada engsel di lututnya. Oke, untuk artikulasi dia aku kasih 8 atau bahkan 9 ya, karena ini SD. Tapi si Saku ini ketolong karena minim aksesoris. Kalau SD yang kita tahu kan banyak aksesoris ya guys ya. Ini minim aksesoris, jadi gerakannya masih lebih ada pergerakan. Nah, cuman keunggulannya adalah di bagian belakang ya berwarna ini full seperti ini guys, nggak kopong-kopong seperti SD.
Cuman karena kita sudah terbiasa yang melihat SD lebih proporsional ya guys ya, ini jadi kelihatan kurang proporsional gitu. Jadi kepalanya gede, badannya kecil, kakinya lebih kecil lagi guys. Tapi lucu sih ini untuk buat kalian koleksi lucu-lucuan, atau buat pajangan, atau kalian kasih ke gebetan kalian. Oke banget guys, lucu banget ini. Untuk aksesorisnya sendiri si Mono Eye ini, dia kita dapat pistol, dapat kapak, dapat bazooka, tergolong oke sih. Dan kita dapat stand base ya. Dan pastinya kita dapat runner. Jadi untuk aksesoris hitungannya tergolong banyak ya guys ya. Aku kasih nilai 9 deh. Ini GGWP banget gitu loh. Yang paling bikin berkesan tuh gimmick sih guys. Kita bisa pajang dia bentuk begini maupun bentuk runner. Kan runnernya pun dia bisa berdiri gini guys. Tuh. Jadi benar-benar nggak sembarang cuman nih runner gitu. Enggak, bisa dipajang gitu. GGWP. Kita lanjut ke meja bundar guys. Itu dia guys, ini dia si Saku Plakun dan juga Char Sakukun DX set. Tapi jangan salah guys, ini ada with Runner Fair Recreation Part. Panjang ya judulnya ya. Jadi kita bisa nge-display dia bentuk pajangan dengan base seperti ini, bisa kita pajang juga dalam bentuk runner seperti ini. Sebuah gimmick yang menurutku baru dan mantap guys. Keren. GGWP. Buat kalian yang pengen beli figur satu ini, tentu aja silakan berkunjung ke Multi Toys. Dan kalau kalian lihat di sebelah kiri, ini ada kalender yang GGWP. Ini dari Bakul Gundam, berkolaborasi dengan Racun Studio guys. Keren banget kan? Buat kalian yang pengen beli apparel baju Gundam juga silakan mengunjungi Bakul Gundam guys. So, see you in next video. Next, kepoin apa ya? Bye-bye.